Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Makci Betawi. Selamat pagi nih. Apa kabar nih? Ini di FN nih biasa Admin Dunia Fana News datang-datang biasa numpang ngobrol pasal Malaysia. Ya, namanya juga Makci kan pernah ke sono ya, pernah ke Malaysia, Lancong. Jadi sedikit banyak kan paham ya pasal Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah habis sholat subuh. Udah ngaji-ngaji belum nih? Ya, Mau ngobrol apa lagi sih udah lama. pasal Malaysia nih? Ya biasalah Makci. Makci kan itu ya di Malaysia itu kan kadang sering dirundung masalah ya. Biasalah soal krisis politik tuh di Malaysia, dan juga sekarang ini tengah ada krisis kekurangan pasokan ayam serta tenaga kerja asing. Nah, menurut Maci, bagaimana sih sikap Malaysia dalam menghadapi krisis masalah yang kadang bikin pening tentunya? Gini, setiap negara itu kan pasti punya masalah ya. Juga Ya, Malaysia. ya, Yang namanya hidup emang tak bakal lepas dari masalah yang datang silih berganti. Karena itu bagian untuk menguji iman dan takwa kita. Jika korelasinya iman dan takwa tadi, maka sebagai negara mayoritas Islam, rakyat Malaysia nampak cool, tenang aja tiap menghadapi krisis Malaysia, iya. terutama krisis politik yang sudah sering terjadi. Karena kan krisis politik itu biasa hanya pada tataran atas elit politik saja yang bergaduh. Oh Sedangkan di gitu. kalangan arus bawah, rakyat tetap rukun, damai, tak terbawa arus Wah, bagus politik juga ya gitu. partisan. Iya. Mengenai krisis pasokan ayam dan migran pekerja asing yang membuat ekonomi Malaysia mungkin agak terganggu, namun nampaknya rakyat Malaysia juga tetap tenang aja tuh. Karena modalnya tadi ya iman dan takwa kepada Allah ya, sebab itu ujian. Sabar Iya, dan syukur aja intinya kalau orang di Islam tuh ya. iya. Terus mengenai sikap tentang rakyat Malaysia itu, tapi itu kan nggak, bukan berarti apatis ya sikap seperti itu ya. Beda lah. Rakyat Malaysia tetap bersikap optimis dengan terus berikhtiar mencari solusi atas setiap masalah. Sedangkan apatis itu kan sikap yang tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi. Seperti rakyat Malaysia sudah biasa memilah masalah secara internal dan eksternal. Sehingga Oh mereka gitu. tuh biasa lebih adaptif dalam menghadapi setiap krisis masalah dari faktor Jadi eksternal mereka tuh udah gitu. tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Terus Mak sih, bagaimana sih itu cara memilah masalah tadi ya Mak sih bilang internal dan eksternal dalam diri rakyat Malaysia tadi. Maksudnya gini, bisa memilah masalah yang berasal dari faktor internal dan itu tuh maksudnya bisa dikendalikan. Oh bisa dikontrol kan ya. Sementara masalah yang berasal dari faktor eksternal itu kan di luar kendali rakyat Malaysia ya. Iya iya iya. Misalnya nih, krisis politik itu kan faktor internal yang biasa bisa dikendalikan oleh rakyat Malaysia sendiri. Oh iya iya. Karena para elit politik itu kan terus mencari kompromi dan solusi atas setiap konflik politik. Bila terus memanas dan tak ada solusi, maka biasanya rakyat baru turun ke jalan Oh untuk ya. demo. Sama dengan kita ya. Iya, untuk mendorong penyelesaian krisis politik. Namun bila kinerja pemerintah tetap tak memuaskan, maka rakyat akan mencari pengganti pemimpin baru dalam pilihan raya atau Oh gitu. Oh pemilu. iya iya. Itu contoh masalah yang berasal dari internal ya, yang faktor internal yang bisa dikontrol oleh terkontrol ya. rakyat Malaysia. Iya. Sedangkan masalah yang berasal dari faktor eksternal itu misalnya saat krisis pasokan ayam dan pekerja migran asing. Itu kan faktor yang di luar kendali rakyat Malaysia. Nah, tenaga kerja asing itu kan disebabkan efek pandemi ya, COVID-19 yang membatasi arus pengiriman TKA ke Malaysia. Oh jadi gitu ya cara orang Malaysia memilah masalah yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Artinya mana masalah yang bisa dikontrol, dikendalikan yaitu dari dalam negeri dan juga bisa diperbaiki, dan yang sulit dikontrol di luar kendali mereka yang berasal dari faktor luar negeri. Terus mengenai kekurangan tenaga kerja asing kan harus ada solusinya ya Mak Ci ya. Setelah belajar dari kasus pandemi COVID, ya di masa depan kan mungkin bisa terjadi aja ada nanti jenis-jenis pandemi yang lain. Gimana Mak Ci soal itu? Kalau gue pikir sih pasti Malaysia bakal cari solusi terbaik lah
yaitu dengan menciptakan sistem otomatisasi yang menggantikan tenaga manusia. Oh ya, bagus ya. Iya, sebab Malaysia kan teknologinya maju, pasti arahnya bakal ke situ, seperti yang sudah dilakukan negara-negara maju lainnya. Oh ya. Satu contoh gampang adalah selama ini untuk memetik buah sawit masih dilakukan secara manual para TKA, suatu saat pasti bakal tercipta mesin otomatisnya. Memang pasti itu semua itu proses ya. Jadi Malaysia terus belajar untuk memperbaiki diri keadaan yang sehingga siap dalam menghadapi setiap krisis dan ujian kehidupan. Betul. Oke Mak Cia, makasih banyak ya nih pagi-pagi ya. Maaf ya, hari ini hari Kamis ya, puasa ya Mak Cia. Insya Allah, doain ya. Semoga lancar, selalu sehat ya. Amin, amin. Doa yang sama buat admin DFN ya. Oke Mak Cia, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.